Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lagi dalam BIMTab Semangat Guru seri kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Kali ini kita masuki pelajaran 6 asinkronus, collaboration, kolaborasi, dan dampak. Bersama Dr. Iwan Syahril Bihadi, Dirjen GTK Kemdikbudristek. Kolaborasi dan dampak. 1. Pengertian kolaborasi. 2. Pentingnya melakukan kolaborasi bagi guru dan tenaga pendidikan. 3. Dampak dari melakukan kolaborasi. 4. Macam-macam kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru dan tenaga pendidikan. 5. Praktek baik Dirjen GTK sebagai wadah kolaborasi bagi guru dan tenaga pendidikan. Program guru belajar, program guru berbagi, program sekolah penggerak. Kita lewati penilaian tengah. Kuis penilaian tengah terdiri dari 5 butir pertanyaan dan harus mencapai minimal 70%. Pembelajaran secara kolaboratif memungkinkan banyak memberikan nilai tambah bagi siswa maupun bagi guru. Berikut yang bukan dari manfaat pembelajaran secara kolaboratif adalah: A. Siswa mendapatkan pengalaman bekerja sama bukan hanya dengan sesama teman sekelahnya, namun dengan siswa lain yang sebelumnya belum mereka kenal. B. Interaksi antar siswa yang baru mereka kenal menjadi terarah karena mengikuti program yang sudah direncanakan oleh guru. C. Kegiatan yang bersifat kolaboratif biasanya akan mendorong motivasi dan semangat kompetitif dalam arti positif bagi siswa. D. Kegiatan yang bersifat kolaboratif biasanya akan mendorong motivasi dan semangat kompetitif dalam arti positif bagi siswa. Jawabnya adalah D. Kegiatan yang bersifat kolaboratif biasanya akan mendorong motivasi dan semangat kompetitif dalam arti positif bagi siswa. Nomor 2. Inisiatif pembelajaran kolaboratif berbasis internet sudah diuji cobakan pada tahun A. 2005 sampai 2006, B. 2007 sampai 2008, C. 2010 sampai 2011, D. 2015 sampai 2016. Jawabnya adalah A. 2005 sampai 2006. Berikut adalah keunggulan dengan penerapan pembelajaran kolaboratif kecuali: A. Prestasi belajar lebih tinggi. B. Mengembangkan keterampilan kepemimpinan. C. Tidak merasa saling memiliki. D. Meningkatkan sikap positif belajar secara inklusi. Jawabnya adalah C. Tidak merasa saling memiliki. Model pembelajaran kolaboratif antara lain yang disebutkan oleh Suryani 2010: A. Learning Independent. B. Team Game Tournament. C. Individual Investigation. D. Student Individual Achievement Division. Jawabnya adalah B. Team Game Tournament. Keterampilan kolaborasi menjadi salah satu dari 4 keterampilan abad 21 yang dirumuskan UNESCO yang dikenal dengan sebutan 4C. Berikut adalah yang dimaksud dengan 4C kecuali: A. Communication, B. Creativity, C. Collaboration, D. Kompetensi. Jawabnya adalah D. Kompetensi. Mendapatkan nilai 105 soal benar semua. Materi belajar mandiri, pembelajaran kolaboratif di era dan pasca pandemi. Kolaborasi merupakan suatu keniscayaan. Ranah kolaboratif. Model pembelajaran kolaboratif. Kesimpulan: kolaboratif saat ini merupakan suatu keniscayaan sehingga siswa harus dibekali kemampuan kolaborasi sejak dini. 2. Model pembelajaran kolaboratif diharapkan dapat menumbuhkan potensi dan kebiasaan siswa sejak dini dalam pengembangan kompetensi abad 21. 3. Kolaborasi dapat dilakukan di dalam kelompok kecil satu kelas ataupun lintas sekolah dan bahkan lintas wilayah. TIK memberikan kemungkinan bagi guru dan siswa untuk melakukan kolaborasi lintas batas ruang kelas, batas geografis, dan bahkan batas negara. Karena demikian luasnya dimensi kolaborasi, maka pembelajaran kolaborasi perlu dilakukan secara cermat, tepat guna, dan memberikan nilai tambah yang optimal sesuai dengan kebutuhan. 4. Untuk mengakhiri tulisan ini,
Dikutip salah satu poin dari 9 gagasan yang diajukan UNESCO untuk pendidikan pasca COVID-19. Hargai profesi guru dan kolaborasi guru. Ada inovasi luar biasa dalam tanggapan para pendidik terhadap krisis COVID-19. Dengan sistem yang paling terlibat dalam keluarga dan komunitas menunjukkan ketahanan paling tinggi. Kita harus mendorong kondisi yang memberikan otonomi dan fleksibilitas pendidik garis depan untuk bertindak secara kolaboratif. Tip praktis kolaborasi dan dampak. 1. Meningkatkan kapasitas diri dengan mengikuti berbagai kelas peningkatan kapasitas guru. 2. Membangun komunikasi aktif dengan orang tua siswa. 3. Aktif di komunitas atau perkumpulan sama pengajar. Latihan mandiri pelajaran praktek baik dan pengimbasan. 1. Bersifat pilihan. 2. Tidak dikumpulkan ke tim pemateri. 3. Agar Anda punya pengalaman praktek perdana. Ketentuan unggah di sosial media dengan tagar belajar semangat guru. Penilaian akhir. Kuis penilaian akhir. Soal terdiri dari 5 butir pertanyaan dan harus mencapai minimal 70. Keterampilan berpikir untuk memecahkan masalah atau mengambil keputusan terhadap permasalahan dihadapi adalah definisi dari C. Critical thinking. Berikut adalah keunggulan penerapan model pembelajaran kolaboratif. A. Meningkatkan harga diri. B. Belajar secara inklusif. C. Mengembangkan keterampilan masa depan. D. Benar semua. Jawabnya adalah D. Benar semua. Kolaborasi dapat diklasifikasikan pada 3 ranah kecuali A. Kolaborasi sebagai prinsip. B. Kolaborasi sebagai kompetensi. C. Kolaborasi sebagai aksi atau implementasi. D. Kolaborasi sebagai model pembelajaran. Jawabnya adalah kolaborasi sebagai prinsip. Pembelajaran kolaborasi merupakan suatu hubungan antar siswa yang menumbuhkan sikap berikut kecuali A. Saling ketergantungan secara positif. B. Menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap setiap individu. C. Individu yang tidak peduli dengan yang lain. D. Keterampilan komunikasi interpersonal. Jawabnya adalah C. Individu yang tidak peduli dengan orang lain. Berikut yang bukan termasuk model pembelajaran kolaboratif adalah A. Team Acceleration Instruction. B. Individual Investigation. C. Cooperative Learning Structure. D. Cooperative Integrated Reading and Composition. Jawabnya adalah B. Individual Investigation. Finish quiz. Kita lihat nilainya. Dari 5 soal benar semua mendapatkan nilai 100. Selamat, sudah berhasil pelajaran ke-6. Berarti sudah selesai pelajaran BIMTEK Semangat Guru seri kemampuan non teknik dalam adaptasi teknologi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.